Tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah simbol keteguhan dan harapan bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam video ini, kita akan membahas 5 fakta penting tentang insiden tragis ini, mulai dari kronologi hingga respons dunia. Di balik angka dan nama, ada kisah pengorbanan luar biasa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh hormat. 8 prajurit TNI menjadi korban dalam insiden tragis di Lebanon Selatan, sebuah wilayah yang selama ini dikenal rawan konflik dan penuh ketegangan. Mereka adalah bagian dari pasukan perdamaian yang dikirim Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tengah situasi yang tidak menentu. Saat menjalankan misi perdamaian PBB, para prajurit ini menghadapi tantangan besar, mulai dari ancaman serangan mendadak hingga tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka bertugas di garis depan, menjadi perisai bagi warga sipil yang mengandalkan kehadiran pasukan perdamaian untuk melindungi kehidupan sehari-hari mereka. 3 di antaranya gugur dalam tugas, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan bangsa. 5 lainnya mengalami luka-luka, baik fisik maupun mental. Data ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Pertahanan RI, menegaskan betapa beratnya pengorbanan yang mereka lakukan. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda, pasukan kebanggaan Indonesia yang membawa nama bangsa di kancah internasional. Setiap langkah mereka adalah representasi dari semangat persatuan dan dedikasi untuk perdamaian dunia. Serangan mendadak yang menimpa mereka menjadi bukti nyata betapa berat dan berbahayanya tugas menjaga perdamaian di wilayah konflik. Tidak hanya berhadapan dengan senjata, mereka juga harus siap menghadapi situasi yang berubah dengan sangat cepat. 5 prajurit yang selamat kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit militer setempat. Tim medis bekerja tanpa lelah untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan terbaik, baik secara fisik maupun mental, agar bisa pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga. Di tanah air, keluarga para prajurit menanti dengan penuh kecemasan. Setiap kabar yang datang menjadi harapan dan ketakutan yang bercampur, menanti kepastian keselamatan orang-orang tercinta yang tengah berjuang jauh dari rumah. Pemerintah Indonesia bergerak cepat, mengirimkan tim pendamping dan evakuasi ke lokasi kejadian. Selain itu, bantuan psikologis juga diberikan kepada keluarga korban, agar mereka tetap kuat menghadapi situasi sulit ini. Negara hadir di tengah duka, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit yang telah berkorban. Namun, kehilangan tetap terasa mendalam, meninggalkan luka yang sulit terobati. 8 prajurit, 8 kisah keteguhan hati dan pengabdian. 3 di antaranya gugur sebagai pahlawan, sementara 5 lainnya bertahan dan terus berjuang untuk pulih. Mereka semua adalah pahlawan di mata bangsa, simbol keberanian dan dedikasi tanpa pamrih. Setiap tindakan mereka adalah bentuk nyata dari cinta tanah air dan komitmen menjaga perdamaian dunia. Misi perdamaian bukan sekadar tugas rutin, melainkan pengabdian tanpa batas yang menuntut keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Para prajurit ini telah membuktikan bahwa mereka siap menempuh jalan yang penuh risiko demi cita-cita mulia. Nama mereka akan selalu dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai penjaga dunia, menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berjuang demi perdamaian. Setiap korban membawa cerita, harapan, dan mimpi yang kini terputus. Namun, semangat mereka tetap hidup dalam ingatan keluarga, sahabat, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kenang mereka sebagai pahlawan yang berani melangkah di jalan yang tak semua orang sanggup tempuh. Pengorbanan mereka adalah teladan bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Pengorbanan mereka adalah harga mahal bagi perdamaian, dan jasa mereka akan selalu abadi dalam sejarah bangsa. Inilah 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia di Lebanon. Mereka adalah Farizal Romadhon, berusia 27 tahun, Zulmi Aditya Iskandar, 33 tahun, dan Muhammad Nur Ichwan, yang baru berusia 25 tahun. Ketiganya merupakan putra terbaik bangsa yang rela meninggalkan tanah air, keluarga, dan kenyamanan demi mengemban amanah sebagai penjaga perdamaian di negeri orang. Nama-nama mereka kini abadi dalam sejarah pengabdian TNI di luar negeri. Setiap wajah menyimpan cerita, harapan, dan pengorbanan yang tak ternilai. Farizal dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya. Ia tak pernah ragu membantu rekan-rekannya,
baik dalam latihan maupun saat bertugas di lapangan. Semangatnya menular, membuat suasana di satuan selalu penuh kekompakan dan solidaritas. Farizal gugur di pos Atchit Al-Qusair saat terjadi serangan mendadak yang mengguncang pos penjagaan. Keberaniannya dalam menghadapi situasi genting menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Zulmi, seorang prajurit berpengalaman yang telah beberapa kali menjalankan misi di luar negeri, gugur saat menjalankan tugas distribusi logistik di daerah Bani Hayyan. Ia selalu memastikan kebutuhan rekan-rekannya terpenuhi, bahkan di tengah situasi berbahaya. Zulmi dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan selalu siap membantu siapa saja. Kehadirannya selalu membawa semangat positif di tengah tim, membuat suasana menjadi lebih ringan meski dalam tekanan. Muhammad Nur Ishwan adalah prajurit muda yang penuh semangat dan dedikasi. Ia baru saja menapaki karier militernya, namun sudah menunjukkan komitmen tinggi dalam setiap tugas yang diemban. Cita-citanya sederhana, membanggakan keluarga dan mengabdi untuk bangsa. Kepergian Muhammad di usia yang masih sangat muda menjadi duka mendalam bagi keluarga dan satuan. Ia meninggalkan kenangan indah dan harapan yang belum sempat terwujud. Ketiga prajurit ini meninggalkan keluarga, sahabat dan impian yang kini terhenti. Namun, semangat dan pengorbanan mereka akan selalu hidup dalam ingatan orang-orang terdekat. Pengorbanan mereka menjadi simbol keberanian, dedikasi, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Upacara penghormatan militer menjadi saksi bisu atas jasa-jasa mereka. Nama mereka kini terukir abadi, bukan hanya di hati keluarga, tapi juga di monumen kenangan dan sejarah bangsa. Mereka telah memberikan segalanya untuk Indonesia dan dunia. Semoga pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus menjaga persatuan, keberanian, dan semangat pengabdian. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mengenang jasa dan pengorbanan mereka, serta mendoakan agar mereka mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kronologi tragis ini bermula di dua lokasi berbeda di Lebanon Selatan, wilayah yang selama ini dikenal rawan konflik dan menjadi titik penting bagi misi perdamaian dunia. Atchit Al-Qusair dan Bani Hayyan, dua desa yang tampak tenang di peta, tiba-tiba menjadi saksi bisu dari serangan yang mengguncang komunitas internasional. Di pos Atchit Al-Qusair, suasana pagi yang semula tenang berubah mencekam ketika ledakan keras mengguncang pos penjagaan. Farizal, salah satu prajurit terbaik Indonesia, gugur seketika akibat ledakan dan tembakan mendadak yang menyasar pasukan penjaga. Serangan ini terjadi begitu cepat, membuat para personel tidak sempat melakukan perlawanan berarti. Beberapa jam setelah insiden pertama, konvoi militer Indonesia yang tengah melintas di Bani Hayyan juga menjadi sasaran. Serangan mendadak ini menewaskan Zulmi dan Nur Ishwan, dua anggota TNI yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Ledakan dan rentetan tembakan membuat suasana semakin kacau, memaksa pasukan untuk berlindung dan meminta bantuan. Rangkaian serangan ini menegaskan betapa rentannya posisi pasukan perdamaian di wilayah konflik. Meski mereka datang membawa misi kemanusiaan dan perdamaian, ancaman tetap mengintai setiap saat. Para prajurit harus selalu waspada, bahkan ketika menjalankan tugas-tugas rutin seperti patroli atau pengawalan konvoi. Pelaku serangan diduga berasal dari kelompok bersenjata yang beroperasi di perbatasan Lebanon-Israel. Wilayah ini memang dikenal sebagai zona rawan, di mana berbagai kelompok militan kerap melakukan aksi kekerasan demi kepentingan masing-masing. Menyadari situasi yang semakin genting, tim evakuasi PBB dan kontingen Garuda bergerak cepat di bawah tekanan. Mereka harus mengevakuasi korban di tengah ancaman serangan lanjutan, sambil memastikan keselamatan seluruh personel yang masih berada di lokasi. Proses evakuasi berlangsung penuh risiko. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena situasi di lapangan sangat tidak menentu. Namun, berkat profesionalisme dan koordinasi yang solid, evakuasi korban dapat berjalan lancar tanpa menambah jumlah korban jiwa. Tidak ada jaminan keamanan mutlak di zona konflik seperti Lebanon Selatan. Setiap hari, pasukan perdamaian menghadapi risiko yang nyata, baik dari serangan langsung maupun ancaman tersembunyi. Pasukan perdamaian kerap menjadi tameng sekaligus target. Mereka harus melindungi warga sipil, namun juga menjadi sasaran kelompok yang menolak kehadiran internasional. Menyikapi tragedi ini, pemerintah Indonesia segera berkoordinasi dengan PBB dan otoritas Lebanon untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Langkah diplomatik dan pengamanan tambahan pun segera diambil demi mencegah insiden serupa terulang. Tragedi ini mempertebal tekad bangsa Indonesia untuk terus berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Pengorbanan para prajurit menjadi pengingat bahwa perdamaian harus terus diperjuangkan, meski penuh risiko dan tantangan. Wakil Tetap I untuk PBB, Umar Hadi, menyampaikan duka mendalam di sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan, kehilangan ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga PBB dan dunia internasional. Umar Hadi meminta insiden ini diusut tuntas dan pelaku diadili. Ia mendesak PBB dan negara anggota meningkatkan perlindungan bagi pasukan perdamaian. Banyak negara menyampaikan belasungkawa dan dukungan kepada Indonesia. Insiden ini jadi peringatan penting perlunya pengamanan lebih baik dalam misi perdamaian. Umar Hadi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dari komitmen menjaga perdamaian global. Penghormatan diberikan kepada semua pasukan perdamaian di dunia. Semoga tragedi ini tidak terulang dan dunia lebih melindungi penjaga perdamaian. Gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon mengguncang Indonesia dan dunia. Di tanah air, upacara penghormatan digelar, bendera setengah tiang dikibarkan. Media sosial dipenuhi ungkapan duka dan doa. Dari dunia internasional, Sekjen PBB dan negara-negara sahabat menyampaikan belasungkawa resmi. Insiden ini jadi sorotan di sidang PBB. Banyak negara mendesak perlindungan lebih bagi pasukan perdamaian. Tragedi ini memicu perdebatan soal tanggung jawab dan perlunya investigasi transparan. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen tetap berpartisipasi dalam misi perdamaian. Semangat pengabdian para prajurit jadi inspirasi generasi muda. Tragedi ini mengingatkan bahwa perdamaian butuh pengorbanan dan solidaritas global. Semoga dunia semakin sadar pentingnya melindungi penjaga perdamaian. Mari kita sampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para prajurit yang gugur dan keluarga yang ditinggalkan. Luangkan waktu sejenak untuk berdoa dan mengenang mereka. Semoga pengorbanan mereka menjadi pengingat bahwa perdamaian membutuhkan keberanian nyata. Terima kasih telah menyaksikan. Salam hormat untuk semua penjaga perdamaian.